tidak akan tayang di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Dan untuk di Indonesia sendiri akan tayang pada tanggal 16 Maret. Untuk lebih lengkapnya saya akan mengundang Bapak Produser, saya akan mengundang Bapak Helvi Kardit. Silakan. Dan selanjutnya sutradara, ini adalah debut dari sutradara Yani Sukaria. Silakan. Astaga naga. Baik, dan selanjutnya jajaran pemain sudah hadir semua atau masih ada yang di toilet ya. Saya akan panggil yang pertama, ini dia pemeran Aruni, Michelle Joan. Nah ini aktingnya sangat capek sekali ya kayaknya ya. Harus mengerang-ngerang dan di kerangkeng. Dan selanjutnya ini juga merupakan debut filmnya dari Rias Randa, Dr. Ahmad. Mana Dr. Ahmad? Oh lagi di toilet. Selanjutnya ada Cut Asifa Al-Ar. Iya, ini dia, ini dari jadi adiknya Aruni. Kemudian Soraya Rashid. Soraya Rashid ini berperan sebagai Sukma. Kemudian Tien Kadaryono, ibunya dari Aruni. Toilet, baik. Dan selanjutnya ada Ahmad Pule. Ya, silakan, ini berperan sebagai Ramlan. Dan Pak Polisi kita, Andika Alvero. Mana polisi kita? Oke, sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya ada Lili. Mana Lili? Lu lagi live lo gue. Yang jadi iblisnya tadi di toilet. Oke. Awas Dan dong, juga ada Egy Fadli, Dukun. Hadir bersama kami atau tidak? Belum ya, oke. Baik, sambil menunggu cast yang lain bergabung, saya akan memberikan mic terlebih dahulu ke Mas Helvi. Mas Helvi sudah pegang mic? Halo ya. Ya, oke. Mas Helvi silakan disapa dulu teman-teman media yang hadir. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai film Iblis. Kenapa? Tunggu satu lagi ya, Oke, tunggu satu lagi, baik. Coba disusulin karena waktu kita juga terbatas loh. Mungkin teman-teman media mungkin ingin mengabadikan foto dulu. Cast-castnya silakan. Sambil menunggu, ini beberapa pemain kita termasuk Dr. Ahmad masih di toilet. Kita masih menunggu untuk bergabung bersama kita preskon. Dan nanti malam akan adakan gala premier ya, pukul Gala premier pukul 8 ya. Pukul 8, baik. Ya, ini dia Dr. Ahmad kita sudah hadir. Silakan Rias Randa bergabung. Tepuk tangan dong, ini dia Dr. Ahmad. Sudah bisa dimulai Mas Alfi? Oke, silakan, mungkin ada disampaikan mengenai filmnya dan bocoran sedikit katanya akan tayang di luar negeri juga. Silakan Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah datang Ya, pada hari baik, hari yang cerah penuh sukacita. Sedikit saya informasikan mengenai film ini. Kita akan tayang minggu depan 16 Maret di bioskop seluruh Indonesia, di semua jaringan bioskop. Tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura tanggal 20 April. 1 bulan setelah di sini, kita 20 April tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura, dan tanggal 24 kita akan tayang di Kamboja dan Vietnam. Tapi Vietnam kita lagi menunggu proses sensor. Tapi harusnya regulasi Vietnam sih harusnya aman ya. Karena yang penting di Vietnam itu iblis nggak boleh menang. Pak ya, Pak ya, Pak ya, yang selalu protes iblis menang. Ya, harusnya sih. Tapi kita masih nunggu konfirmasi untuk satu negara, Vietnam dan juga Filipina. Ya, semoga Vietnam dan Filipina akan bergabung dengan Kamboja, akan rilis film ini tanggal 24 April juga. Tapi yang terpenting sekali bagi kami harus fokus untuk sukses di dalam negeri. Yang pertama itu. Dan
terima kasih teman-teman media sudah datang dan ikut memberitakan berita positif tentang film ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi tidak hanya di Indonesia ya Pak ya, tapi film ini juga akan tayang di Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, dan Vietnam menyusul tadi ya. Baik. Menyusul. Selanjutnya mungkin ke sutradara kita Yani Sukarya. Silakan untuk menyapa teman-teman media dan diceritakan keseruan syuting. Konon katanya syutingnya di Gunung Salak ya, silakan keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya untuk kedatangannya di sini hari ini. Untuk proses syutingnya sendiri sih di Gunung Salak, alhamdulillah semuanya lancar. Terus ini kan sebenarnya film pertama saya gitu, tapi semua kru, semua pemain, semua proses syuting alhamdulillah berjalan lancar. Jadi semuanya dilancarkan dan semoga tadi kalian nonton juga mendapatkan kesan seremnya gitu, dan semoga nyampe rumah juga masih kebawa-bawa seremnya, jadi bisa cerita ke orang-orang gitu. Dan juga aku lihat juga tadi ada sempat ketawa-tawa juga, jadi semoga ini sangat menghibur, jadi nggak cuma serem tapi dapat lucunya juga. Oke. Kalau untuk ceritanya sendiri ini developnya berapa lama Mbak Yani? Apakah based on true story kah atau memang pure dari Mbak Yani dan juga tim? Kalau ceritanya ini di developnya udah lama oleh produser saya yang juga selaku penulisnya. Dijelaskan. Sebenarnya sebelum saya syuting film Menjelang Maghrib, dari sebelum COVID ya, sebenarnya kita mau jalan film ini, tapi setelah itu gue lebih menjalankan untuk running Menjelang Maghrib waktu itu karena emang jujur aja Menjelang Maghrib sih film low budget ya, apalagi saat COVID. Dan setelah itu mungkin Hero Production baru tertarik untuk jalan ini. Itu aja sih pertimbangannya. Dan setelah Menjelang Maghrib, alhamdulillah cukup sukses di dalam negeri dan luar negeri kita menjalankan produksi ini. Tapi secara cerita mungkin ini lebih dulu dari film Menjelang Maghrib. Boleh silakan. Di film ini kan banyak adegan rukiah gitu kan ya, maksudnya dan kita juga pakai ayat-ayat yang ada di Al-Quran kayak Al-Mu'minun dan lain-lain. Nah itu juga kita tuh pingin ngasih tahu gitu, kalau misalnya kita lagi ada masalah di kehidupan kita, bahwa kita larinya kembali lagi ke Al-Quran. Jadi maksudnya nggak cuma film horor aja, tapi kita juga pengen ada pesan baiknya kepada orang-orang. Baik, luar biasa ya. Dan sebelum ke pertanyaan dari teman-teman media, saya akan bertanya dulu ke dua pemeran utama kita. Ada Mr. Joan, halo selamat siang. Dan juga ada Rias Randa. Ini silakan diperkenalkan perannya seperti apa dan apa alasan yang akhirnya membuat saya ingin bergabung dengan proyek ini. Silakan. Halo semua. Iya. Saya Mr. Joan di sini berperan sebagai Harumi. Kalau diceritakan karakter Haruni seperti apa, semua udah nonton ya. Haruni ini ya intinya di sini nggak ada, dikit lah bisa ditujanisin aku cantik gitu ya. Sisanya adalah kalau nggak mengerang teriak-teriak gitu. Tapi justru itu yang bikin aku tertarik banget sama karakternya Haruni, karena belum pernah dapat peran perempuan kesurupan gitu. Dan setelah aku baca ceritanya juga pada dasarnya kenapa dia bisa sampai kesurupan dan bisa sampai melakukan pasang susu segala macam, alasannya adalah karena dia punya hati yang baik, karena dia sebenarnya sayang sama adiknya, ingin membantu adiknya supaya bisa berobat, tapi ya caranya itu yang salah gitu. Jadi sebenarnya secara karakter aku suka banget sama karakternya Harumi gitu. Dan merasa tertantang banget harus memerankan karakter yang baik, tapi ya itu pada akhirnya kesurupan dan harus memerankan si karakter yang kesurupan ini. Jadi sempat ngobrol juga banyak sama kayak ini sih sebelum syuting ya, kayak kita nonton exorcism segala macam, film-film zaman dulu tentang ya itu tentang preskon bersama media. Dan ucapkan terima kasih banyak
Dan yang Randa rasain pada hari ini ya kaget juga sebenarnya, kaget, seneng juga pasti karena memang pada film Iblis Dalam Darah ini adalah debut pertama Randa di film layar lebar. Dan Randa bersyukur dan berterima kasih juga untuk Ibu Sutradara, ada Ibu Yani dan Pak Helvi juga yang di dalam film ini benar-benar ada dibimbing, dikasih kepercayaan, dikasih support, dikasih pemahaman bahwa bagaimana memerankan sebuah karakter dalam. Memang sebenarnya dia dokter umum ya, dokter umum. Cuman karena ngelihat si Hanum kasihan gitu, tiba-tiba udah disiapin operasinya supaya bisa sembuh, tiba-tiba nggak bisa operasi karena memang keterbatasan biaya gitu. Akhirnya dokter Ahmad penasaran, kok bisa gitu loh, padahal satu-satunya jalan itu adalah operasi gitu. Akhirnya dokter Ahmad main ke rumahnya dan ternyata kakaknya juga sakit si Haruni. Akhirnya disanalah empatinya dokter Ahmad tadi, akhirnya dia berusaha untuk bantu. Dan kebetulan dokter Ahmad ini kalau dari ceritanya seorang dokter, cuman dari garis keturunan keluarga memang apa itu bilangnya, keturunan wali gitu, keturunan wali, jadi memang punya keahlian khusus, keahlian lebih di bidang hal spiritual gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bantu gitu, sampai dia ikut ke dalam masalah itu, sampai dia kalah, sampai dia itu kan diseret-seret di dalam gua, sampai di apa itu ditabrak. Apakah seperti itu? Silakan. Iya, jadi Randa itu waktu kita casting kan kita langsung suruh membacakan ayat gitu kan. Nah, terus ternyata dia bagus sekali gitu baca ayatnya, karena itu yang memang kita cari gitu. Maksudnya karena susah juga dapat pemeran utama yang benar-benar dari kayak dia ngajinya tuh tajwid sama makromnya bagus gitu. Alhamdulillah tuh ya dapat. Dan juga nggak cuma Hajinya, actingnya dan nyanyinya bagus tuh dia. Oke. Pak produser yang ingin tambahkan? Oh ya, sedikit nambahin soal Randa tadi, cerita ini. Ya, thank you. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan lempar ke teman-teman media, mungkin yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Oke. Saya Ais dari semuanya. Ais di sana. Kenalkan, nama saya Thomas dari Sindonews.com. Hal yang menarik juga ya, baik bahwa di industri banyak film-film bergenre horor dengan berbagai ceritanya. Menjadi pertanyaan saya, cukup menarik melihat Michelle Joan begitu total dalam memerankan, dan saya nggak melihat film-film yang ya genrenya tuh termasuk yang horor yang lebih ke eksorsis, terus abis itu yang orang-orang yang dihantui kayak gitu. Jadi kayak untuk dapat feelnya gimana rasanya, kayak dia kadang-kadang dia yang dihantui, kadang-kadang dia yang jadi hantunya gitu kan, karena udah masuk menyatu sama dirinya gitu. Kalau dia setannya lagi ada di dalam dirinya dia gitu. Jadi aku untuk mendalami sih lebih ke banyak observasi sih. Aku juga banyak baca-baca artikel, karena banyak banget kan kayak Emily Rose gitu-gitu, segala macam artikel-artikel di luar. Ya itu aja sih. Aku sempat ngobrol juga sih sama ada emang teman aku yang bisa melihat gitu, kayak gimana sih kayak gitu. Tapi ya itu sebagai tambahan aja, tapi lebih ke explore lewat cerita dan lewat video dan juga lewat film-film yang sebelumnya udah ada sih kayak gitu. Sedikit tambahan ya. Waktu itu aku juga menyuruh Michelle Joan untuk dengerin Emily Rose, tapi bukan yang filmnya, tapi yang aslinya. Jadi ada suara-suara rekaman dari orang kesurupan beneran Emily Rose zaman dulu gitu. Nah, maksudnya karena kan dengan Michelle dengerin gitu kan, gimana sih dia gitu perasaannya, kok terus bisa suaranya sampai berganti-ganti, ada itu kayak nggak bukan suara manusia lagi gitu. Nah jadi aku pengen Michelle explore di situ. Terus juga pas kita proses syuting di Gunung Salak itu sendiri kan juga kayak auranya mistis, tempatnya mistis. Jadi kayak Michelle pas reading sama Michelle pas di lokasi dengan tempat yang udah serem itu, terus ada yang ngerukiah gitu kan, jadi langsung dapet banget gitu pas mereka barengan gitu,
keluar jadi langsung auranya mereka masing-masing. Itu sih yang ngebuat jadi creepy-nya dapet. Sama di film ini kan maksudnya ada lah jump scare, pasti ada ya karena film horor. Tapi aku daripada fokus ke jump scare lebih pingin ke creepy-nya gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan tapi pingin gue tuh orang tuh merinding gitu biar jadi terngiang-ngiang di rumah gitu sih sebenarnya. Baik, Sedikit gue tambahin lagi ya. Tadi pertanyaan kedua dari teman media tadi. Sebelum kita memutuskan syuting di Gunung Salak, terus kita sebenarnya udah hunting cukup banyak lokasi ya. Dari semua pinggiran Jawa Barat sampai ke Garut, dari kota Garut selama 6 jam. satu orang mungkin dimulai dari Ahmad boleh untuk sedikit singkat saja alasan kenapa masyarakat harus nonton film ini. Silakan, singkat saja. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena di film Iblis Dalam Darah ini bukan cuma sekedar film horor, tapi ada banyak pesan-pesan moral yang bisa diambil. Khususnya untuk orang-orang yang nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis seperti itu. Karena di hal-hal seperti itu, kenapa kita harus percaya ya? Karena semua itu ada di Al-Quran. Gitu. Baik, dari sini. silakan Pak Produser satu kalimat saja Pak. Kenapa harus nonton film ini? Ini kenapa buru-buru sih? Yang pasti film yang paling keren bulan ini. Oke. Saya silakan bergeser nanti ke depan satu kalimat saja kenapa harus nonton film ini? Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Soalnya ada Dr. Ahmad yang gondrong. Baik, silakan. Boleh. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena ada polisi nembak setan. Serem sama polisinya kan. Promosi lagi. Silakan ke depan ujung. PA. Iya. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena pertama ini film pertama saya. Yang kedua karena muka saya garing normal di situ. Bukan normalnya ini sekarang. Terima kasih. Silakan. Geser. Ya, saya sebagai ibu dari Harumi dan Hanum, yang mana seorang ibu menghadapi dua anak. Yang satu itulah tadi yang dia pakai susu sampai begitu parahnya sampai dia kemasukan iblis, dan sungguh berat seorang ibu mengalami dua anak yang begitu sangat menyedihkan, dan anaknya Hanum juga hampir kita. Jadi semoga di film ini saya yakin banyak penontonnya. Sukses. Amin. Silakan Kak Ayani. Ya nggak berarti. Satu kalimat saja. Karena filmnya horor, menyeramkan dan supaya rupiah masa di bioskop. Agak serem ya rupiah masa di bioskop. Mr. Johan satu kalimat silakan. Kenapa harus nonton Iblis Dalam Darah? Karena ini adalah kerja keras kita bersama yang kita harap bisa nggak menghibur ya, nakutin kalian, tapi bisa bikin kalian dapat pembelajaran tentang kehidupan lebih dalam lagi. Amin. Semoga seminggu di bioskop, nggak 2 hari. Harus nonton film Iblis Dalam Darah karena film ini adalah film horor pertama aku juga, dan film ini bagus banget. Terakhir mikir nih, harus paling wah gitu. Satu kalimat. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena selain menyeramkan, film ini juga ada hikmah dari perjuangan seorang ibu, dan untuk orang-orang yang percaya hal gaib mungkin bisa lebih berhati-hati lagi. Itu aja sih. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh cast, seluruh produser film Iblis Dalam